Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir, dan semoga mendapatkan balasan dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang anjuran kepada istri untuk bersedekah walaupun dengan uang suaminya, namun dengan izin suaminya. Jadi beberapa hadis sudah kita bacakan dan kita mendapatkan kesimpulan bahawa seorang istri yang bersedekah memakai harta suaminya, kalau itu memang dianjurkan oleh suaminya, artinya diberikan uang untuk disedekahkan melalui istri, maka suami mendapatkan pahala sempurna, istri pun mendapatkan pahala sempurna. Ini sama-sama bekerja sama dalam kebaikan sedekah. Lalu kemudian kalau ada istri yang menyedekahkan harta milik suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, namun dengan jumlah yang dimaklumi, sekira-kira seandainya suaminya tahu, maka dia tidak marah. Ya, ukuran 5.000, 10.000, suaminya tahu belakangan dan suaminya tidak mempermasalahkan, maka di saat seperti itu maka mereka mendapatkan pahala, suami mendapatkan pahala setengah, kemudian istri pun mendapatkan pahala setengah, namun tetap berpahala. Yang tidak dibolehkan adalah menyedekahkan harta suami yang kalau dia tahu dia marah, artinya dia tak mengizinkannya, dan itu biasanya dalam jumlah yang besar. Ini harus seizin suami, tidak boleh menyedekahkan harta suami kecuali dengan seizinnya. Kalau istri menyedekahkan hartanya sendiri, itu tidak wajib minta izin pada suami, cuma memberitahukannya lebih baik. Istri PNS, punya gaji, lalu dia ingin menyedekahkan hartanya kepada ibunya, ayahnya, maka dalam hukum tidak wajib memberitahukan ke suami, tidak wajib meminta izin.
hanya perlu memberikan informasi atau memberitahu supaya tidak menimbulkan syak wasangka. Jadi itu saja, supaya menjaga keutuhan rumah tangga, maka istri sebaiknya memberitahu kepada suami. Jadi hanya sebatas memberitahu, bukan meminta izin, karena dia menggunakan hartanya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu at-targhib fi it'amit ta'am wa saqyul ma' wa tarhib min man'ihi. Kita akan lihat hadis-hadis yang berkenaan tentang anjuran memberi makan dan memberi air, atau menyedekahkan makan dan menyedekahkan air, dan larangan atau ancaman bagi yang tidak mau melakukannya. Hadis pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin As, Abdullah bin Amr bin As, anna rajulan as-sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, Islam mana yang paling baik? Ini maksud pertanyaan Islam mana yang paling baik bukan bermakna ada beberapa Islam. Yang dimaksud di sini adalah di antara amalan-amalan dalam Islam, mana di antara itu yang paling baik? Qal, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, yaitu engkau memberi makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau senantiasa memberi salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mana amalan dalam Islam yang termasuk amalan terbaik. Jadi semua amalan itu baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika menjawab suatu pertanyaan, beliau pun menjawab dengan amalan-amalan yang berbeda. Nanti di dalam hadis yang lain ditanya amalan apa yang paling baik, disebutkan salat di awal waktunya. Nanti ditanya di pertanyaan yang lain amalan mana yang paling baik, Rasulullah mengatakan berbakti kepada orang tua. Jadi itu semua sebenarnya menunjukkan amalan yang terbaik itu banyak. Dan di antara kepintaran Rasulullah menjawab sesuai dengan psikologi orang bertanya. Kalau orang bertanya itu kurang amalan dari bidang ini, maka beliau memberi masukannya di bidang ini. Nanti sahabat lain tanya, beliau memberi masukannya di bidang yang lain. Nah, jadi makanya jawaban Nabi tentang amalan terbaik itu bisa berbeda-beda, dan itu semua menunjukkan semua yang disebut Nabi adalah amalan-amalan terbaik. Jadi sekali lagi, semua amalan baik, namun ketika Nabi menyebutkan sesuatu, maka itu menjadi yang terbaik di antara yang baik. Amalan pertama kata Nabi, tut'imut ta'am, yaitu engkau suka memberi makan. Jadi memberi makan ni tidak disebutkan tut'imut ta'am kepada fakir, kepada miskin. Nanti ada beberapa hadis yang lain Pak, bahasanya sama, it'amut ta'am, yaitu memberi makan. Itu tidak difokuskan oleh Nabi harus kepada fakir dan miskin. Jadi secara umum memberi makan itu baik. Baik yang menerima makanan kita itu orang yang kaya, sederhana, miskin, fakir, semua itu tetap bernilai sesuai dengan keikhlasan orang yang memberi.
Jadi tidak diukur kepada siapa kita memberi. Jadi oleh karena itu, jangan merasa seakan-akan kalau orang kaya itu tidak pernah kita hantarkan makanan apabila kita punya makanan lebih. Jadi tetangga kadang-kadang cenderung nak mau kasih semangkok kuah yang telah dia buatkan lebih, dia tak mau kasih kepada tetangganya yang kaya dengan bahasa, untuk apa kita kasih, dia kan kaya, kasih yang ke miskin-miskin aja. Itu salah, Pak. Jadi memberi makan itu kepada siapapun. Ada orang yang tidak mau mentraktir temannya yang kaya dengan alasan dia kaya, yang kita traktir hanya orang-orang miskin, itu salah. Memberi makan apapun bentuknya, sekecil apapun makanannya, maka dia tak peduli kepada siapa yang harus diberi. Jadi memberi makan ini amalan yang kita sebenarnya tak sadari, hari-hari kita banyak melakukannya. Persahabatan membuat kita kadang-kadang mudah memberikan makan kepada sahabat. Mentraktir itu amalnya besar, itu mentraktir itu pahalanya besar. Bayangkan semua makan, tapi yang bayar kita, pahalanya besar. Tapi kalau kita terus-terusan yang traktir, di situ yang kita agak kurang ikhlas. Pergi dengan orang yang sama, tapi terus-terusan kita yang traktir, itu yang agak sedikit bermasalah. Artinya kemungkinan akan menggugurkan keikhlasan kita di saat seperti itu. Maka bertimbang rasa, membalas kebaikan, memberi makan kembali, itu pekerjaan yang sangat dianjurkan. Sesuap makanan yang kita beri itu bisa menyebabkan Allah berhak mengambil amal itu untuk menjadi penyebab diharamkan tubuh kita masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Hindarkan dirimu dari api neraka walaupun hanya memberi sebiji kurma. Walaupun hanya memberi sebiji kurma. Dan itu makanan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling memberi makan itu salah satu amalan yang paling banyak yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis. Jadi para sahabat saling memberi, yang fulan beri ke fulan, nanti mereka memberi ke Rasulullah, Rasulullah pun membalas kebaikannya. Jadi tidak selamanya Rasulullah diberi. Tidak. Rasulullah apapun yang ada kadang-kadang dia beri kepada orang. Makanya kadang-kadang di rumah Nabi pagi tak ada makanan, siang sudah ada yang mengantarkan makanan. Begitu hidup sesama mereka, yang sana beri sini, kemudian saling membalas. Jadi terciptalah rasa kasih sayang. Jadi betul-betul merasa bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesama mukmin itu adalah saudara. Salah satunya melalui memberi makan. Kita kadang-kadang memberi makan di waktu-waktu tertentu itu dahsyat sekali. Kita bersedekah makanan. Salah satunya kapan, Pak? Ketika kita melakukan walimah. Ketika melakukan walimatul urs, itu kan makanan yang kita beri itu untuk 1000 orang, 2000 orang. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita sembelih 2 ekor lembu yang kita undang 2000 orang. Bayangkan dalam sehari kita memberi makanan ke orang, kita undang, kita suruh makan. Jadi undang itu sebenarnya suruh makan. Sehari dalam catatan amal pernah memberi makan 2000 orang. Kalau kita sudah pernah menikahkan anak kita sekitar 5 orang,
dan dengan undangan jumlahnya sama sekitar 2,000 orang, bayangkan nanti dalam selama hidup pernah memberi makan 10.000 orang dalam waktu tertentu, dalam 5 waktu tertentu. Itu amalan besar itu, besar sekali itu. Kita sambut dengan senyuman, lalu kita katakan nakauri nyempat najak. Nanti walaupun nanti ada 1-2 orang yang kita mungkin lebih kita hormati karena ilmunya, itu bagus. Jadi menghormati orang alim, menghormati orang karena ilmunya itu baik, dan itu salah satu adab. Jadi misal kepada orang yang berilmu kita sediakan makanan VIP, jadi kita taruh meja khusus untuk orang, jangan sampai beliau ambil sendiri. Itu baik, memuliakan orang-orang tertentu baik. Tapi ingat, yang sebenarnya yang patut kita muliakan yaitu orang-orang yang Allah beri kemuliaan pada ilmunya, dia pun menjaga akhlaknya. Kalau dengan pemimpin boleh melakukan itu, tapi syaratnya pemimpin yang taat ke Allah. Tapi kalau pemimpinnya ahli berzina, tukang makan, proposal anak yatim, lalu menaikkan BBM jam 2 malam tiba-tiba, udang Yuandri je Pak. Kenapa yang undang tadi udah lagi kan? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, la ya'kulu ta'amak illa taqi. Jangan sampai yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Maksudnya tidak perlu kita bergaul, memberi makan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tidak perlu dimuliakan. Dia punya undangan pun kita tidak wajib datang. Tak wajib datang. Kalau ada yang ahli maksiat buat walimah dan kita tahu dia tidak ada pekerjaan sampingan kecuali dari hasil penjualan sabu, kita tahu pekerjaannya mucikari, yaitu toki pelacur. Dia nak toki sabe, nak toki pelacur. Dia buat walimah dan kita tahu dia tidak ada pekerjaan lain, memang itu pekerjaannya. Maka makanan yang dihidangkan itu, kata para ulama, karena berasal dari harta yang haram, maka kita tidak boleh menghadirinya dan tidak boleh memakan makanannya. Jadi yang haram itu bukan zat makanannya, tetapi proses dia mendapatkan harta itu. Itu bisa berubah statusnya menjadi makanan haram. Zatnya tidak haram, status dia mendapatkan makanan itu bisa menyebabkan haram. Bahkan lebih tak perlu hadir. Jadi dianjurkan untuk tidak hadir orang-orang alim, petinggi-petinggi, ulama-ulama. Jangan hadir di acara orang-orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena nanti dijadikan alasan ustaz tu aja hadir, ustaz tu aja makan. Terus awakah ke apa geng roh nak pajuh makanan ke kata yang punya hajat. Itu abati aja makan, abun aja makan. Kalian enggak makan makanan saya, itu tengku-tengku makan semuanya. Jadi menjadi penyebab dia membanggakan amal buruknya. Makanya di dalam kitab-kitab itu waktu bicara tentang adab-adab walimah, salah satunya misalnya yang pernah saya kutip di satu masjid dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu menyebutkan orang alim jangan hadir di acara makan-makan yang disediakan oleh ahli maksiat. Tak boleh hadir. Nah, jadi itu contoh memberi makan. Kita tidak sadar sebenarnya kita melakukan amal besar. Itu kalau sampai mengundang 2,000 orang, itu sudah amalan Nabi Sulaiman itu, Pak. Dalam riwayat Nabi Sulaiman sering memberi makan, bukan hanya kepada manusia, kadang-kadang dia panggil hewan-hewan, dia suruh makan karena dia bisa bicara dengan hewan. Di dunia ini yang bisa bicara dengan hewan, yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Mama Ghufran. Itu dia Mama Ghufran. Yang satu Nabi,
yang satu pendusta. Jika berat memang, berat pungo dan berat sesat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kapan dia menjadi pahala? Ketika memberi makan, ketika yang pertama makanan itu berasal dari yang halal. Jadi makanan yang kita beri ke orang, syarat pertama itu bukan ikhlas dulu, Pak. Syarat pertama makanan itu berasal dari yang halal, sumbernya halal, zatnya halal. Itu syarat pertama agar mendapatkan pahala yang melimpah. Ada orang mengambil uang yang halal, kerja jadi guru, dosen, PNS di mana-mana, uang halal. Tapi yang dia sediakan makanan haram, tetap ujungnya dosa. Menyediakan khamar di acara-acara walimah, kenduri-kenduri, ujungnya dosa. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa kita tak akan dapat pahala kecuali dari sesuatu yang baik. Bahkan menyedekahkan sesuatu yang haram menyebabkan seluruh sedekah itu bukan bernilai pahala, bahkan menjadi dosa. Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Nabi, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima apapun, tidak akan menghargai apapun, tidak memberi pahala kepada siapapun kecuali dia memberi ke Allah hanya dari yang baik-baik saja. Kalau baik, satu yang kita sebutkan hadis di beberapa hari yang lalu, satu tulang kambing, firsinya syad, satu tulang kambing kita berikan makan kepada tetangga kita beserta dengan kuahnya, satu tulang kambing itu pun jadi pahala kalau dari harta yang baik. Oh, kita kasih ke anjing, jadi pahala kalau dari harta yang baik. Nah, jadi Allah itu baik. Allah tidak mau terima apapun kecuali dari yang baik-baik saja. Jadi itu syarat pertama untuk mendapatkan pahala dari makanan yang kita beri. Syarat kedua baru ikhlas. Jadi tadi kalaupun ikhlas sekali tapi makanan haram, tetap hanya berapa je. Ikhlas sekali dia beri. Itu tokek sabu tu kalau sedekah kau ikhlas, Pak. Bukan ikhlas, Mat. Satu on dia jual itu berapa? Berapa satu on, Pak? Siapa yang pernah pengalaman ini? Si on yang padu mekayan mertuh juta. Kayak mana anda ikhlas dia? Begitu mudahnya dia dapat uang haram itu. Apalagi 1 kilo. 1 kilo itu mungkin sudah berapa itu? Saya lupa tanya sama tokek sabu berapa itu. Itu ikhlas sekali dia sedekah. Kadang-kadang dia bangun masjid, dia buat panti asuhan, dia berikan makanan. Nanti hari raya kurban, dia yang menyembelih paling banyak, Pak. 10 ekor sapi dari tokek tabe. Nya hanya terima kan. Kalau panitia masjid tahu itu dari mana asalnya, tak boleh terima. Jadi jangan asal-asalan saja menerima harta haram. Oh, kalau ikhlas jangan ditanya. Seperti mereka membuang uang itu seperti membuang tai. Lagi itu begitu mudahnya uang masuk. Ikhlas sekali, cuma karena bukan makanan halal dari harta halal, mereka tak dapat apa-apa, malah mendapatkan dosa. Makin banyak diberi, makin banyak dosa mereka dapatkan. Mereka melecehkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, ya Allah, kami memang bermaksiat kepadamu ya Allah, tetapi ini ada sedikit untukmu ya Allah. Jadi kalau kesogok Allah, seandainya Allah terima, berarti Allah sama seperti manusia. Pak, ini memang kan nyo peng haram, cuma nyo nak bacul kero. Langsung Pak diterima, peng haram diterima,
disogok dengan wang haram diterima, itu manusia. Kalau Allah tak akan terima. Makanya Allah memberi dosa barang siapa yang berani menyogok Allah dengan harta haram. Nah, itu tadi syarat pertama, harus dari zat dan sumber yang halal. Yang kedua, ikhlas. Kalau sudah berasal dari yang halal, barulah tanamkan sifat ikhlas. Dan kadang-kadang ikhlas ini terganggu, Pak. Ikhlas ini terganggu. Kadang-kadang kita begitu kita tanya buat walimah ni, misal memberi makan yang terbesar, kita tanya sama isteri, padum ke habis? Nyo kan bang, nyo perlepeng tertu 20 juta. Kita di situ, oh mak raya ko. Itu terganggu. Di saat itu tidak menggugurkan pahala, tapi kita harus kembali menghapus ketidakikhlasan itu. Jadi kita katakan, ya tidak apa-apalah, lanjut aja, walaupun habis baca, lanjut aja. Itu menghapuskan ketidakikhlasan. Wajar kalau manusia merasa susah ketika hartanya terambil lebih banyak. Kenapa? Sifat manusia gila harta. Karena Rasulullah mengatakan, seandainya manusia ini diberikan satu gunung emas, tetap dia akan mencari satu gunung emas yang kedua. Itu menunjukkan apa? Sifat kita, nafsu kita, salah satunya adalah harta. Cuma nanti bedanya, laki nafsunya harta, tapi harta itu ujung-ujungnya ke perempuan. Itu kalau kita laki. Bapak mau akui tak akui, tapi Allah yang mengatakannya. Minta peng berkaya, ujung-ujung je purinang. Maka dia orang Aceh keken hana peng hana inang. Na inang kalau bentai na peng. Itu karena sifat fitrah yang ditanamkan Allah kepada kita. Buktinya walaupun sudah kadang-kadang kita sudah tua, sudah ini, kita pergi ke pasar, isteri kita di samping, tapi ada yang lewat di depan kita lebih cantik daripada isteri kita. Nya anak mata mesti klet tetap dongeng, Pak. Dosakah itu? Tidak. Cuma itu menunjukkan siapa kita. Berarti masih normal. Kalau kita bawa isteri, lalu ada lewat seorang laki-laki ganteng, kita lirik, itu baru tak normal. Jadi isteri pun ya faham-fahamlah. Makanya kenapa suami lebih suka pakai helm warna hitam kacanya, gara-gara itu. Dia sampai bertepuk oleh urina dengan likut, idro ni mata sensor katanya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, keikhlasan ini harus dibangun walaupun nanti diganggu. Jadi dia harus ditetapkan di hati. Jadi ini kita buat walimah untuk 1000 undangan tadi. Begitu kita tahu ternyata besar sekali biayanya, 50 juta misal, atau lebih misal, itu kita tanamkan. Dia udah tidak apa-apa, saya lakukan karena Allah. Nyoro-nyoro bersedekah kata dia bayar orang. Itu dahsyat. Tapi ikhlas. Dan kadang-kadang ikhlas itu terganggu, juga bisa terganggu karena kita masih berharap dibalas. Jadi keikhlasan itu juga bisa terganggu ketika kita masih berharap dibalas. Jadi belum apa-apa kita musyawarah sama istri, ini kalau kita undang 1000 orang, kira-kira pulang modal enggak ya? Kita dah mulai musyawarahkan itu. Nyo balik modal apa ni? Nyo kita habis 50 juta. Kira-kira balik modal enggak? Kata isteri, "Ho, mado. Takoh lemo, tapi yang tak undang lemo, nak balik," kata isteri. Jadi kayak mana caranya balik modal? Mulai kita atur strategi. Yang kita undang hanya teman-teman yang PNS saja. Yang kita undang minimal P3K. Yang kita undang kepala-kepala kantor. Yang kita undang orang-orang yang punya perusahaan. Jadi teman-teman yang sudah punya pekerjaan kita undang. Sedangkan fakir miskin kita tidak undang. Kenapa? Karena kita sudah bisa menebak
Kalau kita undang fakir miskin, banyak makannya, sedikit amplopnya. Makan banyak. Rendang itu bisa sampai 5 rendang Pak, satu piring. Kalau fakir miskin yang makan, andoi baju sih. Itu penuh piring. Itu ada yang bawa plastik lagi Pak. Jadi kita mulai mikir ni, banyak kali kita undang orang miskin. Hai balik modalnya. Menyona hijau terdekat. Hijau terdekat menyona 2,000 rupiah kalau fakir miskin. Akhirnya kita tak undang mereka. Dan kita mulai membayangkan kalau kita undang pejabat, kita undang orang kaya, maka apa yang terjadi? Bisa ditebak, makannya sedikit, amplopnya yang banyak. Orang-orang kota itu kan Pak, orang kaya itu kan kalau makan itu kan beduk-beduk beno. Bahkan ada sebahagian yang tak makan nasi, diet karbo Pak. Ditaruhnya sayur, ditaruhnya ayam, tak dimakan nasinya. Jadi sampai begitu. Kasih amplop 50,000, 100,000. Dia sendiri malu juga. Nanti tulis nama. Biasanya yang di atas 50,000 itu tulis nama. Yang bawah ribai. Natom dengar Pak anak orang 2,000 ke tulisan. Di amplop tulis nama Al-Fakir Fulan. Waktu kita buka waribai. Begitu kita buka, kita mengatakan kurang aja waribai jom tulisan. Pasti kita tak mau terima kayak gitu kan. Makanya itu mengganggu keikhlasan. Kapan kita terganggu keikhlasan Bapak Ibu? Di saat memberi makan, ketika kita berharap balas. Itu yang tak boleh ada di hati. Yang menerima makan disunnahkan membalas. Yang hari ini ditraktir disunnahkan mentraktir ulang. Dicari di hari yang lain. Yang hari ini menerima kebaikan orang, itu disuruh berbuat baik kembali. Itu bagi yang menerima kebaikan orang. Tapi bagi yang memberi kebaikan, bagi yang memberi makanan, jangan selipkan di hati kapan dibalas. Karena perasaan itu menggugurkan pahala. Kalau sudah bersedekah Pak, sudah ikhlaskan. Karena balasan Allah lebih indah daripada balasan manusia. Kalau balasan manusia Pak, paling ya cuma ditraktir balik saja. Atau paling kalau kita bawa hadiah ke walimah dia, kita bawa kain sarung, nanti dia balas dengan kain sarung juga. Cuma itu aja, beda merek aja. Waktu kita bawa ke dia, kita bawa gajah duduk, dibawa ke kita, dibawanya gajah lompat-lompat. Itu cuma beda merek saja. Yang balasan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap balas dari manusia. Itu kalau sudah undang walimah kasih makan itu Pak, jangan pernah berfikir kibanyo, menyohanai balik modal kibanyo. Jangan Pak. Oh kita taruh tong untuk kasih uang amplop, kita taruh tong. Itu jangan disediakan dengan keinginan supaya dibalas dengan amplop. Karena tidak wajib bawa amplop walimah. Kita diundang bukan untuk membawa amplop. Kita diundang untuk apa? Untuk datang makan. Kita kalau undang orang Pak, undang orang ke rumah, itu kita suruh ini aja rumah apa? Nakhauri bacu. Itu kalau kita undang 5 orang, kita betul-betul ikhlas kasih makan. Bahkan kita tolak, jangan, enggak usah bawa apa-apa. Kita makan di rumah hari ini. Seharusnya dalam walimah juga begitu. Maka kalau seandainya kita menyediakan kota untuk dimasukkan amplop, boleh-boleh saja. Karena tapi niat yang harus kita pasang adalah mungkin ada orang yang ingin memberi. Begeduho pak gebedu. Karena ada orang juga dengan imannya, kita sudah dikasih makan, makanan enak. Kadang-kadang sebagian itu luar biasa Pak, menghidangkan ke tamu-tamunya luar biasa. Sudah makan martabak, kemudian namilom, lupis, cenel, apa bahasa Aceh di lupis kan, belukat, macam-macam. Jadi kita pikir dia Masya Allah, kita bawaannya satu keluarga. Kalau kita hitung-hitung di restoran dah habis 150.000. Maka kita berfikir sebagai orang beriman, dia telah berbuat baik, saya ingin membalas kebaikannya melalui amplop.
itu boleh. Jadi tidak dilarang menerima amplop. Cuma bagi yang punya hajat memberi makan, jangan menandai orang beri amplop atau tidak. Karena ada sebahagian Pak, itu tidak ditaruh tong, tidak ditaruh tong. Dia sediakan kantong sendiri salaman sama dia. Itu lebih bahaya sebenarnya. Lebih ikhlas orang taruh tong daripada orang terima Mbak Jaro. Karena kalau terima Mbak Jaro, begitu kita salam kita lupa bawa amplop atau lupa amplop, itu kan dia langsung menandai hana tapu gong. Atau kalaupun dia nak ngomong, dia tandai kanging waktu acara bakna kah kanging tu. Makanya kita kadang-kadang memaksakan diri karena udah lupa bawa uang, lupa dompet, atau mungkin kita tadi lupa bawa ada acara, akhirnya kita langsung dari kantor ke situ lupa bawa. Untuk menghindari daripada cacian dari yang punya rumah, kakak tak minta amplop lah kan, kita cari amplop di kantor, amplop kosong akhirnya, anak tulisnan. Itu demi menghindari cacian. Sebenarnya pekerjaan berharap itu tak baik. Berharap untuk dibalas itu bukanlah suatu pekerjaan yang baik. Jadi biarkan mau dibalas mau tidak, yang penting engkau datang, engkau makan, itu sudah jadi pahala. Nah, seandainya ada orang yang bawa amplop, apakah pahala kita berkurang? Tidak, selama kita masih berdiri di atas keikhlasan. Bayangkan orang ikhlas itu Pak, dunia dapat, akhirat dapat. Ternyata karena betul-betul ikhlas dia beri, waktu dibuka amplop melebihi modal yang dia keluarkan. Bisa saja terjadi walaupun dia tak peduli. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan terbaik salah satunya adalah memberi makan. Sering-seringlah memberi makan. Saya pernah cerita Pak, di masjid lain juga pernah ada satu kisah di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah yang dikarang oleh Imam At-Tanuji, yaitu kisah seorang ibu dengan anaknya, yang anaknya berpamitan kepada ibunya untuk mencari rezeki. Dia berpamitan beberapa hari mencari rezeki. Ibunya disiapkan makanan untuk 3 hari atau lebih. Jadi disiapkan makanan untuk ibunya. Anak ini pergi. Ini anak laki satu-satunya, suami sudah meninggal. Tinggallah ibu ini, anak ini pergi. Lalu kemudian ibu ini sudah 3 hari menanti anaknya, 3 atau lebih dalam kitab itu disebutkan. Tinggallah satu suapan terakhir, ini nasi terakhir yang dia mau makan. Dia berharap hari ini bersesuaikan dengan janji anaknya pulang membawa rezeki yang baru. Jadi tinggallah nasi yang terakhir atau gandum atau roti terakhir. Lalu kemudian ibu ini ketika ingin memakannya, jadi ini memperkirakan mungkin nanti malam anaknya pulang, itu ada makanan lain. Ketika dia mau menelan makanan terakhir itu, terdengarlah ketukan pintu. Tidak jadi dia makan, dia buka pintu. Ternyata di luar ada seorang yang berdiri memohon diberikan makan karena dia sudah sangat kelaparan. Ibu ini melihat orang ini betul-betul nampak lapar sekali. Akhirnya tidak jadi dia berikan, tidak jadi dia makan. Roti terakhir itu diberikan kepada orang yang meminta makan tadi. Akhirnya si ibu ini menahan dirinya, tak ada lagi makanan. Itulah suapan terakhir yang dia beri kepada orang yang meminta tadi. Lalu tidak lama ternyata anaknya pulang. Di malam hari anaknya pulang. Nah, salah satu cerita anaknya, ibu, ada yang aneh. Tadi ketika aku pulang, aku melewati suatu area yang tiba-tiba aku dikejutkan dengan datangnya seekor harimau. Begitu dalam kitab itu disebutkan. Ya. Lalu dikejar dan harimau itu berhasil mendapatkanku. Jadi dia berhasil mengoyak bajuku, dan ketika dia hampir menggigitku, tiba-tiba, ini anak ini cerita sama mamanya, ini tiba-tiba muncullah seseorang
yang datang muncul tiba-tiba, lalu kemudian orang itu membawa pedang dan mengatakan kepada harimau itu, pergi, jangan ganggu dia. Harimau itu langsung pergi, dan anak ini heran, padahal dia hampir mati nih. Anak ini heran, lalu orang itu sambil berlalu berkata, al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Itu kalimat yang aku tak faham wahai ibu, kata anak ni. Aku tak faham apa maksudnya satu suapan dengan satu suapan. Si ibu begitu mendengarkan itu, langsung dia sadar bahawa yang menolong anaknya adalah malaikat Allah, yang diutus Allah untuk membalas satu suapan yang diberikan oleh ibu kepada orang miskin tadi, dibalas oleh Allah dengan tidak memberi suapan kepada singa tadi yang akan memakan anaknya. Satu suapan dibalas dengan satu suapan. Jadi satu suapan menyelamatkan dari suapan singa. Barulah anak itu sadar begitu dahsyatnya pahala memberi makan. Mak kita apa, kadang-kadang alhamdulillahnya kita tidak mikir-mikir. Jadi nak mikir itu lebih bagus daripada mikir. Jadi berbuat baik itu memang tak usah diingat-ingat. Habis berbuat lupakan, habis berbuat lupakan. Tak usah terkenang-kenang. Makanya Allah mengatakan apa? Kalau bersedekah kepada fakir miskin, jangan baik trip-trip ika fakir miskin nyan. Jangan kita kasih lalu kita menunggu dia ucapkan terima kasih, lalu menetes air matanya, lalu dia mengatakan menyuhanadron, kalau tidak ada bapa entah bagaimana nasibku ini. Itu tidak usah ditunggu kalimat itu, tidak usah ditunggu, karena itu nanti akan mengganggu dan menggoncangkan keikhlasan kita. Paling bagus itu malah menyembunyikan. Makanya kan Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau bersedekah dengan cara terang-terangan, baik. Tapi kalau engkau bersedekah kepada fakir miskin, maka lebih baik sembunyikanlah. Untuk apa? Untuk menghindari puji-pujian, menghindari penyembahan dari si fakir miskin. Makanya menitipkan sesuatu kepada fakir miskin melalui orang ketiga agar tidak ketahuan, itu lebih utama menyembunyikan makanan yang dia beri. Nah, jadi ini jemaah melakukan Allah, amalan yang paling baik salah satunya memberi makan. Yang terakhir Nabi menyambung, wa taqra'us salam, di antara amalan terbaik adalah engkau selalu memberi salam. Jadi assalamualaikum itu itu amalan terbaik, sederhana, mudah di mulut, ringan diucapkan, malah menjadi pahala yang besar. Pada suatu hari Nabi duduk, lalu datang sahabat mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Lalu setelah dia duduk, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, orang itu mendapatkan 10 pahala. Lalu masuk sahabat kedua, ini hadis, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Tadi yang pertama assalamualaikum, tidak ada warahmatullah. Yang kedua warahmatullah. Kata jawaban Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullah. Dia duduk, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, orang ini mendapatkan 20 pahala. Masuk orang ketiga, dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab dengan hal yang sama. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh dia duduk, dan Rasulullah mengatakan orang ini mendapatkan 30 pahala. Pak, satu pahala assalamualaikum saja 10, sedangkan kita yang terbiasa di mulut kan yang versi 20, Pak. Yang versi 20 assalamualaikum warahmatullah. Dalam salat pun itu yang diutamakan. Jumhur ulama mengutamakan cukup sampai warahmatullah, karena salam dalam solat itu Rasulullah lebih sering hanya sampai warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah, tak perlu warahmatullah wabarakatuh, walaupun ada hadis tapi jarang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap hari kita ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, dan salam itu bukan hanya bertemu. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan memberi salam di awal pertemuan sama pahalanya dengan memberi salam di saat perpisahan. Yang kita jarang melakukan salam perpisahan. Kita ni ketemu orang assalamualaikum, itu sudah bagus.
Yang jarang dilakukan apa? Waktu mau berpisah, kita sering mengucapkan lelaki izin ber, saya izin ya, pamit ya, pamit ya. Okey, sudah. Apalagi dengan bestie, dengan bestinya hana talem-talem pak. Kaju ber, lelaki izin ber. Gitu-gitu aja. Padahal dalam hadis Nabi, salam pertemuan itu sama besar pahala dengan salam perpisahan. Seharusnya membiasakan diri, kaji ber, lelaki izin, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai di situ. Satu hari berapa puluh kali ucap salam. Bayangkan dengan salam pak, pahala saja itu sudah menggunung dengan salam. Makanya orang mukmin ini pak susah masuk neraka, banyak pahalanya. Cuma mukmin yang tak ada otaknya saja yang akan masuk neraka pak. Memangkah model hidup sendiri, tidak menolong orang, menjadi mudarat bagi orang, salat tidak ada, Ramadan tak ada, itu saja yang masuk neraka. Tapi kita yang salat ni insya-Allah pak, dengan salam-salam kita saja itu belum lagi pahala salat, pahala datang ke masjid, menunggu pengajian walaupun sudah ada yang tertidur, itu semua berpahala. Raya pahala pak, walaupun tengah dalam pengajian dia tak raya pahalanya. Makanya saya tidak sindir-sindir orang yang tertidur dalam pengajian, karena saya tahu pahalanya besar. Nabi mengatakan salah satu kelebihan memberi salam, berikan kepada engkau kenal dan yang engkau tak kenal. Jadi dulu di masa Nabi pak, salam itu untuk yang kenal dan tak kenal. Nabi bertemu satu rombongan tak kenal dari mana, Nabi Assalamualaikum. Asal kita yakin itu orang Islam, maka tetap sunnah memberi salam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan tanda-tanda hari kiamat, salah satunya ini perkataan Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud tentu tidak berani mengatakan sesuatu yang melawan dari perkataan Nabi. Tapi ini hadis mauquf, beliau yang mengatakannya. Ibnu Mas'ud mengatakan di antara tanda menuju kiamat di akhir zaman, orang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja, tak memberi salam kepada yang tak dikenal. Kan sekarang itu kita pak, Assalamualaikum itu karena kita kenal. Tapi sama orang tak kenal kita lewati, tidak ada salam. Ini yang kadang-kadang ternyata kita ini belum melakukan seperti yang Nabi inginkan. Nabi itu memberi salam kepada siapapun. Kita di Aceh, kan kita Muslim di Aceh ini kan besar sekali persennya pak, 90% lebih itu. Cuma berapa orang saja yang Cina Penayung, Cina Jalan Merdeka, cuma berapa orang saja. Yang lain mandu orang Aceh. Kalaupun bertemu dengan orang-orang Kristen pak, itu pun kita tahu modelnya ya, paling Cina, Buddha, Kristen. Nanti anak-anak Papua di Unimal itu pak yang lulus ke sini, nah itu rata-rata itu Kristen. Itu yang jangan diberi salam ya. Jangan diberi salam. Yang lain semua sunnah, kapanpun Assalamualaikum, begitu pak. Bahkan orang kehilangan adab hari ini, masuk ke kampung orang pun tidak memberi salam. Masuk kampung orang, bahkan ketika dia mau bertanya sesuatu, mana jalan, itu langsung buka pintu mobil, tidak turun pun, tidak ada salam, tidak ada apa-apa. Bang, oh jalan, naduh jalannya bang. Itu model-model kayak gitu pak. Itu kayaknya dipermainkan orang pun jadi itu. Ditunjuknya berlawanan arah. Oh kedi, beladih kan nuit kedi hendak na 20 meter ke, dia tanya belum kedi, hendak na urus. Padahal salah. Bahkan orang sakit hati, salam tak ada, turun tak, kurang ajar. Itu akibatnya. Jadi memberi salam itu adalah sunnah, menjawab salam wajib. Sunnah itu dipelihara apa? Di mana-mana Assalamualaikum. InsyaAllah ini salah satu amalan terbaik yang disebut oleh Nabi SAW.